Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di siang yang cerah ini kita kembali Allah berikan nikmat yang sempurna, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman, hati kita senang, tenang, sejuk berada di masjid yang dicintai ini. Dengan nikmat kesehatan, Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin. Setelah malam tadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat tidur. Ketika kita sudah membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, kemudian kita tidur, tidak tahu lagi apa yang terjadi ketika kita tidur itu, separuh daripada mati. Kemudian paginya Allah kembalikan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mata kita masih Allah berikan penglihatan, telinga kita masih Allah berikan pendengaran, mulut kita, lidah kita masih Allah berikan kesempatan untuk bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar, bertahlil, la ilaha illallah. Hati kita mampu merasakan betapa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu gratis. Tidak ada kita yang kena pajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala pajak kita. Mata kita Allah pajak 100.000, telinga kita Allah pajak 100.000, roh kita Allah pajak 500.000, maka kita tidak akan sanggup membayarnya. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah hanya minta satu. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat mata akan Allah tambah, nikmat telinga akan Allah tambah, nikmat fikiran akan Allah tambah kecerdasannya, nikmat lidah akan Allah tambah lezatnya berzikir mengingat Allah, nikmat hati akan Allah tambah dekat dengan Rabbnya. Maka pagi, siang, sore, malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dunia ini akan menuju kampung akhirat. Tidak ada kita yang hidup selamanya. Yang kecil mati, yang besar mati, tua mati, semua mati. Maka kita berdoa kepada Allah di akhir hayat kita husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah. Kebesaran dan keagungan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati ini kecuali Engkau ya Allah. Nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semoga selawat kita Allah sampaikan kepada ruh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada kita semua. Mari setelah Ramadan yang karim, di bulan Syawal ini nanti sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ajalnya datang, maka Allah panggil malaikat maut. Wahai malaikat maut, sini kamu, kata Allah. Malaikat maut menghadapi Allah. Kemudian malaikat maut dapat perintah dari Allah. Ya malaikat maut, ambil nyawa kekasihku hari ini, Muhammad Rasulullah. Tapi ingat ya malaikat maut, ketika dia tidak mau, jangan engkau ambil. Ketika dia mau, baru engkau ambil rohnya. Begitu keistimewaannya Rasulullah. Tapi kalau kita yang hadir hari ini, ketika ajal kita sudah ditentukan, maka kita tidak dapat mengundur selangkah, sedetik. Dimajukan juga tidak bisa sedetik. Tapi Rasulullah, ya malaikat maut, jikalau kekasihku itu tidak mau, jangan kau cabut nyawanya. Malaikat maut, engkau harus turun dengan dua teman kamu, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Mereka bertiga turun. Kemudian sesampai di langit satu, malaikat Jibril mengatakan, wahai malaikat maut, saya tunggu ruh Nabi Muhammad di langit pertama ini. Kata Mikail juga seperti itu. Maka malaikat maut turun sendiri. Sesampai di rumah Rasulullah, malaikat maut ketuk pintunya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Aisyah. Dibuka pintu, ternyata tamu tidak ada. Tapi setelah itu Rasulullah memanggil Aisyah, wahai Aisyah, tamunya sudah berada di hadapan Abi. Lalu malaikat maut sampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, Allah perintahkan kepada aku untuk menjemput nyawamu, untuk mencabut nyawamu ya Muhammad. Bagaimana pendapatmu ya Muhammad? Apa jawaban Muhammad? Silakan diambil, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Muhammad melihat tidak ada gurunya, malaikat Jibril. Dia lihat kanan dan kiri, malaikat Jibril tidak ada. Dia sampaikan kepada malaikat maut, ya malaikat maut, mana Jibril, guruku? Apa jawaban malaikat maut? Wahai Muhammad, Jibril menunggu ruhmu di langit pertama. Kalau begitu jangan kau cabut nyawaku sebelum malaikat Jibril datang ke sini. Maka terpaksa malaikat maut balik lagi ke langit satu. Kemudian menjemput malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, Muhammad menginginkan engkau sebelum dicabut nyawanya. Muhammad ingin melihat engkau sebelum nyawanya dicabut. Baik, kata malaikat Jibril, turun. Sesampai di hadapan Nabi Muhammad, baru bekerja malaikat maut. Dicabut dari kaki nyawa Nabi Muhammad. Kemudian terus ke betis, naik ke lutut, sampai di paha, menggigil kaki Nabi Muhammad. Menggigil. Kenapa menggigil? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan rasa sakit kepada Nabi Muhammad. Mentang-mentang kekasih Allah
tidak diberikan rasa sakit, tidak. Menggigil Nabi Muhammad, kemudian naik ke perut, akhirnya sampai di kerongkongan. Setelah roh Nabi Muhammad sampai di kerongkongan, Muhammad berkata, apa kata Muhammad? Jaga sholat di antara kamu. Jaga sholat di antara kamu. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka pesan Nabi Muhammad yang pertama ini, alhamdulillah, sudah dilatih kita selama 1 bulan Ramadan penuh. Wajib, sunat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian tarawih ditutup dengan witir. Bahkan kita tambah dengan qiyamul lail. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menjaga salat kita, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakinlah seyakin-yakinnya, jemaah sekalian, innas salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Maka singkat cerita, naik lagi roh Nabi Muhammad di atas kerongkongan. Rasulullah sampaikan, jaga wanita di antara kamu. Ma'asyiral muslimin, pesan kedua Rasulullah, jaga wanita di antara kamu. Tapi ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, dahulu sulit menjaga kaum wanita, sekarang sulit kedua-duanya. Menjaga anak wanita, menjaga anak laki-laki juga sulit sekarang. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka untuk itu, menurut survei dan data, Sumatera Barat ranking kelima LGBT. Maka untuk itu, jemaah sekalian, mari kita hati-hati di dalam menghadapi kisah dan sejarah kaum Nabi Lut ini. Kemudian naik lagi di atas kerongkongan ruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan, berbicara, berkata, ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad mengingat kita semua umatnya. Maka untuk itu ada 3 hal yang penting kita kuatkan setelah Ramadan. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlakul karimah. Seperti yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib akan sholat subuh, beliau sungguh luar biasa. Tetap bersama Rasul takbiratul ihramnya subuh. Tapi subuh itu Ali bin Abi Thalib keluar dan di depannya ada berjalan kakek-kakek bungkuk. Dia yakin kakek bungkuk ini orang Yahudi dan tidak akan masuk masjid. Tapi apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib tidak mendahului kakek-kakek bungkuk tadi. Dia tetap berjalan di belakang kakek-kakek bungkuk tadi. Setelah kakek bungkuk tadi dia berbelok, Ali bin masuk masjid dan beliau menemui Rasulullah di rakaat kedua ketika ruku. Kalau kita masbuk di rakaat kedua ruku kita dapat 1. Tapi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah sholat sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa sujudmu tadi sangat lama ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai sahabatku, sujudku lama tadi ditahan oleh malaikat karena menunggu sang berakhlak mulia Ali bin Abi Thalib. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata. Kemana-mana saja orang suka. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sumakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ayah bunda kami, sekira keduanya sudah berada di alam barzakh. Lapangkanlah kuburannya ya Rabb, lepaskan dari siksaan kuburmu ya Rabb, jadikan kuburannya raudhatul jannah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa hati kami, dosa lidah kami, dosa kedua mata kami, dosa kedua telinga kami, dosa kedua tangan kami, dosa kedua kaki kami, dosa kedua tubuh kami zahir dan batin, perkataan dan perbuatan kami sengaja atau tidak sengaja kami lakukan ya Ghafurur Rahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahada ala nusratus syari'atik fathikallahumma rabitatuha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhmu wasrah sudurha bi fairil imani wa jamil tawakkuli alayhi wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah